salat di dunia ini masuk surga. Kemudian orang-orang surga ini dapat doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya Allah, berkahi umatku di dini hari. Ada istilah orang itu, kalau orang sering kesiangan, tidak tahu itu berbeda. Asal orang sedang rezekinya, kalau orang sering kesiangan. Karena memang Nabi SAW doa suatu berkah orang yang sering masuk. Hadirin yang masuk yang sama yang hadir dari Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kita tadi ke sholat. Ayat-ayat kita sudah mengumpulkan dosa, mencatat pahala, diangkat derajat kita. Tatkala masuk pintu masjid, Allahumma ftah li abwaaba birahmah. Ya Allah, bukakan seluruh pintu rahmat. Malaikat akan berdoa, Allahumma ftah warhamhu ya Allah. Kasih ini Masya Allah, satu karunia yang tidak terhingga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jemaah sungguh kita hidup di dunia, kita mau dapat berkah, berkah umur, berkah keluarga, berkah pekerjaan. Memang ada yang melihat kalau seseorang kehidupannya barokah, maka insya Allah tenang hidup ini. Walaupun mungkin kadar rezekinya sedikit, tapi mencukupi. Karena memang rezeki ini ya ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Memang sudah begitu kata Allah, dan kita tidak komplain. Wallahu fadlakum pada mibadi min rezeki. Dan memang Allah melebihkan sebahagian yang lain kepada yang lain dan tersebut. Tapi keberkahannya akhirnya beda-beda. Kalau rezeki itu tidak barokah, walaupun banyak seperti apa, tidak cukup kurang. Buktinya berapa banyak koruptor yang menghasilkannya kemudian masya Allah masuk akal dalam spektakuler. Ya ada orang yang menghasilkan berapa aja itu direktur BPJS 400 juta lebih, menjaga habis 1 apa saja. Direktur Bank Indonesia buktinya 150 juta. Dan berapa banyak kasus korupsi dari orang-orang yang berpenghasilan tinggi seperti itu. Karena apa? Tidak cukup. Orang korupsi kan tidak merasa tidak cukup. Itu artinya tidak berkah. Ada juga orang yang dia, kalau kita lihat Masya Allah, ada menentu yang penghasilan. Atau orang sedang kamis. Ada pagi belum tentu siang, ada siang belum tentu malam. Tapi Masya Allah, anaknya pun ya, jadi lulus pesantren, berkah hidup cukup. Tidak ada kegiatan listriknya, kuota HP-nya pun terisi. Karena jelas, karena apa hari yang mulia? Jadi sederhananya mengukur berkah itu, walaupun sedikit cukup. Paling banyak. Tapi kalau tidak berkah walaupun banyak, apalagi kalau yang sedikit. Dan mudah, dia tidak mesti menghabiskan masa yang lama. Di hari yang mulia, ya, kita ini sekali lagi cari berkah. Tatkala kita makan, ya sebentar breakfast itu sarapan. Ya, Nabi ajarkan doa menyantap makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, berkahi kami dari apa yang direzekikan kepada kami. Bukan minta kenyang, tapi minta berkah. Artinya apa? Jadi bukan buat apanya banyak, tapi berkah. Begitu pula ketika kita hadir di satu walimah, resepsi pernikahan, Nabi ajarkan doa, bukan dari kemenak, bukan dari majelis ulama. Barakallahu wa baraka alaihi wa jama'a bainahuma fi khair. Doanya itu menjabat tangan pengantin. Semoga Allah memberkahi. Bukan semoga langgeng hubungan. Doanya. Barakallahu wa baraka alaihi wa jama'a bainahuma. Artinya apa? Ada hubungan suami istri berkah. Tidak berkah.
Ada saya baca dalam satu buku doa masuk kampung. Dan baca Allahumma barik lana fiha. 3 kali, salah sama 3 kali dibaca. Ya Allah berkahi kami di kampung ini. Jadi Nabi minta berkah. Ketika biasa ada acara hajatan, biasa ditutup sama Sahibul Bait atau Pak Ustaz. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut dan seterusnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami, karuniakan kepada kami salamatan fid din, keselamatan dalam agama, wal afiyatan fil jasadi, afiat dalam jasmani, kesehatan dalam jasmani, wa barakatan fil rizqi, keberkahan dalam rezeki. Kita berkah. Jadi maknanya apa? Yang kita inginkan bagaimana kehidupan ini barokah. Umur kita, kampung kita, kampung ada yang berkah. Tandanya itu kampung kalau berkah. Kita biasa-biasa saja ibadah, masuk di situ jadi luar biasa. Disebutkan dalam Al-Quran, inna awal baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya bangunan pertama yang diciptakan ada di muka bumi sebagai tempat peribadatan adalah Mekkah yang diberkahi. Nama dulunya Mekkah itu Bakkah. Ya, itu Bakkah itu ya dalam kamus literatur dikatakan sedih atau menangis. Karena dulu kan biwanya tidak lembah yang tidak ditumbuhi tanaman. Ketika Siti Hajar ditinggal sama Ibrahim, dia tak akan nangis saja orang. Sampai sekarang orang mau ke sana. Lembah ini bisa diandalkan sebetulnya dari sisi apa keelokan kecantikan, dia panas. Ya, 2 tahun lalu suhunya di sana 40 derajat. Waktu saya kita wukuf di Arafah itu 52. Di sini 35. Sudah luar biasa panas. Tidak ada tumbuh tanaman buah-buahan. Banyak panas, tandus, kering. Airnya kalau tidak ada pengolahan, penyulingan air. Tetapi Allah katakan bumi yang paling berkah, bumi paling berkah, Mekkah Madinah. Kenapa itu tak ada? Orang kesana ini masalah secapek-capeknya dia, seletih-letihnya dia baru tidur jam 2 malam sudah cepat tawaf lagi, ibadah depan orang sholat, belakang kita orang wirid, kanan kita baca Quran, yang satu sudah kita nangis berdoa. Kita ikut-ikutan. Jadi hal yang mulia, yang ini kita mulia. Tapi kita paham pula apa itu barokah. Kata ulama, al-barokah ziyadatan fil ta'ati wa taqarrubun ila Allah. Berkah itu bertambahnya ketaatan. Ziyadatan fil ta'ah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mengukurnya sederhana. Sebelum kita punya aktivitas pekerjaan misalnya, rajin ibadah, sholatnya bagus, bahkan berjamaah di masjid, yang lepas itu dia nafilah, salat sunat, baca Quran. Tapi setelah ada pekerjaannya, sudah mulai keteteran, sholatnya sudah tidak teratur, baca Quran apalagi sudah ditinggal. Ini berarti ya pekerjaan itu tidak menambah dia lebih dekat kepada Allah. Sebelum ada mobilnya, rajin ke masjid, jalan, silaturahim. Tapi bila ada mobilnya, setiap muncul, ya, keluarga sudah tidak pergi di silaturahim, ya, orang sakit tidak pergi besuk, tidak melayan jenazah. Maknanya mobil tadi ini tidak membawa dia lebih dekat kepada Allah. Kalau ada istilah anak muda sekarang itu, dia bilang gunung kan mudaki, laut seberang, masjid ku lewati. Dia bisa pergi jauh, tapi yang dekat sekitar rumahnya tidak bisa. Itu keberkahan. Keluarga yang paling barokah siapa? Nabi Ibrahim. Tadi kita tasyahud, kita baca Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ya Allah berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Di
digelari Pak Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena apa? Semua nabi setelah Ibrahim tidak ada kecuali keturunan zuriat. Ismail menurunkan Rasulullah, ada 50 generasi baru lahir Rasulullah dari nabi sebelumnya. Tapi dari Nabi Isa, seluruh nabi-nabi Bani Israel, Yahud, Nabi Isa dari sana, Daud, Sulaiman, jadi dia punya keturunan dari dua istrinya melahirkan orang-orang yang saleh. Jadi tanya di berapa di kemana ini? Alhamdulillah sudah bisa bikin grup sepak bola. Sudah mana semua? Ini ada di lapas di sini dua orang, satu dikejar, kendari sembunyi. Ini artinya banyak tapi tidak barokah. Dan semua yang banyak itu barokah. Walaupun sedikit ya mas, berapa 3 habis Quran, 2 ulama, satu diproses menghafal lagi masih kecil. Akhir luar biasa. Jadi apa saja makanan yang memberikan keberkahan, dengan makanan itu kita mudah tahan kepada Allah. Ada orang sanggup makan dia 4 mangkuk contoh 12 ketupat. Kita kira sholat zuhur. Oh dia habis berapa? 4 ketupat bukan, 4 mangkuk contoh. Berapa ketupat? 12. Habis aku ada 20. Kalau di kampung itu saya free ketupat, bebas. Ya, dihitung saya contoh. Itu biasa tenggelam sebenarnya sama kulit ketupat. Saking banyak dia makan ketupat. Sampai 14 dicari sekat mana itu ketupat sama kulit ketupat. Karena free, cuma contoh saya dibayar. Tapi kalau dengan kenyangnya tadi tidak apa ini beras, maknanya makanan siapa rokok. Ada orang icip-icip saja. Kencang tahajudnya, baca Qurannya, sehingga pagi petangnya lancar. Makanan marah. Dan doa makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah berkaitan ini dari apa yang pada sini. Ajar ini ya kita minta berkah. Kita supaya ini didekatkan kepada yang pemilik keberkahan. Siapa itu Allah? At-tahiyatu al-barakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Kehormatan, keberkahan, as-salawatu, keselamatan, at-tayyibatu, kebaikan lillah, ini Allah. Jadi kalau ada orang jauh dari Allah, walaupun kehidupannya seperti apa, bohong kalau berkaitan. Karena yang membagikan keberkahan itu Allah. Dan walaupun nampak kelihatan sederhana itu, ya, tetapi dia dekat dengan Allah. Pada hakikatnya dia memiliki segala-galanya. Karena dia dekat dengan pemilik segala-galanya, itu Allah Subhanahu. Maka salat subuh ini, ya wirid kita, doa kita, segala inilah semua sebenarnya wasilah, ya, sarana mendekatkan kita kepada pemilik keberkahan itu. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalih. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia melakukan amal soleh. Maka kita banyak-banyakkan amalan. Ini yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, terbuka ruang yang sama. Siapapun orang sempurnakan agama dalam hidupnya, maka dia sempurna kebahagiaannya, ketenangan Allah berikan di dunia begitu berjaya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, semangat rohani, senantiasa bisa tetap istiqomah kita perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga akhir hayat kita. Demikian segala perhatian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.